ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung 1 FM Penyambungan. Dan kembali kita menghadirkan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Untuk hari ini dengan tema strategi penurunan stunting melalui pencegahan pernikahan dini ya. Strateginya melalui pencegahan pernikahan dini. Untuk hari ini kita fokuskan ke pernikahan dininya. Dan mengenai tema kita sudah kedatangan narasumber ya, langsung dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Untuk hari ini ada Ibu Putri Haji SKM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak. Dan juga ya ada Ibu Endang Mayasari SKM juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Kak. Kita fokuskan ke pernikahan dininya ya. Memang ini salah satu strateginya untuk mencegah stunting tersebut ya. Karena rentan banget kan di pernikahan dini itu gitu. Nah sebenarnya kita sudah sering banget ya membahas mengenai stunting ini, masalah stunting ini gitu ya. Nah sebenarnya pernikahan dini itu apa sih? Nah pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan anak di bawah usia yang diperbolehkan untuk menikah. Jadi belum di bawah umur ya, gitu, di bawah umur udah nikah gitu ya kan. Jadi sekarang tuh udah ada batasannya gitu untuk menikah. Kalau dulu kan belum ada kan batasannya. Kan Kak Kiki kan dulu pernikahan dini pas zaman nenek-nenek kita tuh nikahnya umurnya 15 gitu kan. Malah dianjurkan batas subur gitu kan. Dianggap subur gitu makanya nikah gitu. Itu kan bedanya kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu nenek-nenek kita udah dipaksa dewasa. Kan nenek kita baru umur, dia masih SD udah pergi ke sawah. Iya benar. Kan? Karena dulu memang nggak ada aktivitas lain kan selain itu aja gitu. Kalau zaman sekarang manusia modern ya, kalau kita lapar langsung pesan GoFood gitu kan. Terus kalau di zaman dulu ya, nenek-nenek kita kalau dia mau menikah gitu, udah ada yang bantu anak-anaknya nanti gitu. Kalau nikah zaman sekarang ya seperti Putri lah ya pas nikah dulu masih dibantuin mama ya kan. Kalau sekarang agak rumit juga kalau mau pernikahan gitu, jadi agak mikir juga untuk nikah gitu. Selain ini beresiko banget melahirkan stunting, anak yang penderita stunting, pernikahan dini juga nggak dianjurkan pemerintah gitu ya. Nah kalau untuk batas usia pernikahan dini di Indonesia itu berapa sih batas usia minimal menikah lah istilahnya kan? Kalau menurut Undang-Undang nomor 1 kan ya tahun 1974 itu kan batasan usia menikah bagi laki-laki 19 tahun, sedangkan yang untuk perempuan kan 16 tahun. Tapi undang-undang tersebut sudah direvisi kembali menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, di mana itu batasan menikah itu udah sama laki-laki sama perempuan umur 19 tahun. Jadi batasannya ada nih 19 gitu. tahun. Tapi 19 juga tergolong muda ya. Iya, kalau masih tergolong muda. Tapi itulah undang-undang di negara kita kan. Tapi kalau dari BKKBN itu sendiri minimal usia untuk menikah itu kan bagi laki-laki 25 tahun. Karena dalam usia 25 tahun itu kan udah termasuk dia dewasa, matang gitu kan. Kalau untuk perempuan umur 21 tahun, karena dia kan organ reproduksinya tuh udah berfungsi bagus itu. Kalau dia kan masalahnya umur 16 tahun ke bawah lah. Jadi kan otomatis organ reproduksinya belum baik, belum bagus gitu. Nah, itulah terjadinya kalau dia udah hamil duluan kan, melahirkan anak stunting, kayak pendarahan gitulah. Jadi resikonya banyak untuk pernikahan dini itu gitu ya. Jadi sahabat Start FM jelas ya, di undang-undang ya udah ada undang-undangnya, batas usia itu 19 ya kalau di undang-undang, tapi dianjurkan nih BKKBN menganjurkan di 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki gitu ya. Mending kita yang dianjurkan deh. Iyalah. Ya kan? Karena kan kebaikan untuk kita juga gitu. Lagian sekarang ngapain sih ya kan? Buru-buru nikah. Nikah kan gak enak
nggak enak semuanya gitu. Ada yang nggak enaknya juga gitu kalau memang belum mateng, belum ada persiapan yang bagus gitu ya, nggak usah dulu deh ya, mending gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih faktor penyebab dari pernikahan dini itu terjadi? Ya, pertama tuh pola pikir masyarakat. Memang itu yang nggak bisa kita ubah sekarang ya. Yang kedua tuh budaya lokal, yang budaya cepat nikah gitu ya, buru-buru. Yang ketiga rendahnya pendidikan di masyarakat. Iya, benar. Iya. Dan sekarang kan pemerintah sudah mencanangkan untuk belajar 12 tahun sampai SMA kan. Sekarang mungkin sampai kuliah itu pemerintah buat itu supaya anak-anak nggak nikah. Gitu. Tapi ada loh yang nikah juga. Iya, ada juga. Sekolahnya nikah aja gitu. Kadang yang itu yang mungkin kebobolan. Takut juga kali ya berbuat yang enggak udah nikahkan aja gitu. Enggak terjun ke dunia bebas gitu kan. Jadi sebenarnya tuh pendidikannya di lingkungan keluarga dulu maunya kan, diterapkan gitu. Faktor ini juga kayaknya berpengaruh juga loh. Faktor di keluarganya memang nikah muda semua gitu kan, ada tradisi yang begitu gitu ya. Memang susah banget ya sahabat Sat FM untuk merubah itu semua, tapi kita pelan-pelan ya. Makanya kita ada sosialisasi begini ya kan, mengasih tahu ke masyarakat gitu ya dampaknya apa gitu. Nah, untuk pengaruh rendahnya ekonomi masyarakat bagi pernikahan dini bagaimana tuh? Itu juga berpengaruh banget ya kan, karena itu tuh kayak yang ekonominya rendah, yang banyak anaknya kan otomatis pemikirannya pun kan lebih terbatas gitu. Jadi yang banyak anaknya udah nikahkan aja gitu. Nikahkan aja lah gitu kan. Biar ada beban suami. Biar berkuranglah beban gitu. Malahan justru menambah beban. Bukan kurang beban kan. Itulah yang pengen kita rubah. Jadi sahabat Sat FM mending nggak usah deh dulu nikah muda gitu. Mending pikirin dulu gitu, mateng-mateng. Nah, untuk ekonomi ini memang berpengaruh banget ya, di mata pencariannya mungkin yang nggak ada gitu ya kan. Oh, ini ada program khusus pemerintah juga nggak ke situnya gitu untuk mengalihkan gitu? Kalau program BKKBN ada, caranya dengan optimalisasi kapasitas anak ya, misalnya dengan meningkatkan peran dan aktif forum seperti genre kalau kami ya, sekolah-sekolah generasi berencana namanya, Big RM, BKR Bina Keluarga Remaja. Yang program tersebut dibentuk oleh penyuluh kami sendiri kan, penyuluh kami di setiap desa ataupun kelurahan di seluruh Indonesia. Dan anak merupakan pelopor dan pelapor, dan tak hanya itu, kita juga melakukan edukasi, sosialisasi seperti ini, informasi dan komunikasi. Jadi memang ada kan. Udah sampai ke situnya banget ini ya untuk pencegahan stunting itu, karena memang stunting ini penting banget. Untuk generasi. Nah, bagaimana nih pandangan BKKBN tentang pernikahan dini ini? Apakah beresiko untuk gagal? Tapi jangan dijawab dulu, setelah jeda iklan berikut ini kita bahas kembali. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Ber-KB, 2 anak lebih baik. Dan mari kita sama-sama cegah stunting guna hidup lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Tadi aku nanya nih ya mengenai bagaimana nih pandangan BKKBN tentang pernikahan dini, apakah berisiko untuk gagal gitu? Menurut BKKBN sendiri, kemungkinan terjadinya perceraian itu menurun 50% saat pernikahan itu dilakukan di atas 25 tahun. Karena udah matang. Daripada di bawah 20 tahun kan. Terus kalau berisiko gagalnya itu gagal lah, karena dia kan kesiapan mentalnya juga belum bagus kan, emosinya juga, pola pikirnya pun kan belum bagus dia kalau dia melakukan pernikahan dini, sehingga itulah sering kali terjadi perceraian. Makanya untuk mencegah terjadinya mending nggak usah
pernikahan dini ya, kita mencegahnya dari pernikahan dini. Kita tunggu sampai matang lah dulu ya, lah. dewasa dulu pemikirannya gitu, siap luar dalam gitu ya. Karena kan memang pernikahan ini kalau kita pikirkan jangan untuk sebentar aja kan, untuk masa depan dan keterusan, untuk masa depan anak kita gimana gitu kan. Kita kan nggak mau ya kita susah, kita ikutan susah lagi kan. Kita maunya ada peningkatan gitu lah ya. Nah, apakah pernikahan dini ini memiliki resiko bagi ibu dan bayi juga nggak? Iya. Risiko bagi ibu dan bayinya seperti kita ketahui ya, banyak data dan penelitian yang menunjukkan bahwa bereproduksi di bawah usia 20 tahun mengancam nyawa ibu dan bayi. Risiko kehilangan nyawa ibu melahirkan di bawah 20 tahun menjadi 2 kali lipat. Nah, begitu pula bayi, risiko lahir prematur. Banyak kan sekarang lahir prematur kalau dia usianya di bawah ya, di bawah standar yang sudah ditentukan gitu. Misalnya kawan-kawan saya ya di lapangan ya, yang saya lihat di masyarakat kan, setiap orang yang menikah di bawah ini selalu bayinya prematur. Terus ada yang keguguran ya, pemilih saya kemarin dia nikah SMP loh Pak. Astaga. Dan terus dia nggak tahu dia keguguran. Terus ditanya lah sama ini kan suami saya gini, Put, kata ayahnya anak-anak kan, ada nih sini katanya keluar darah, itu udah keguguran. Dia nggak tahu. Dia kan mana tahu dia kan kayak gitu kan, yang tahu dia masih SMP. Ya, pikirannya belum nyampe ke situ ya kan. Jadi gitulah ya kan, dia nggak tahu banyak juga kan. Ada yang kawannya suami saya nikahnya dia anak SMA, terus lahir prematur. Begitulah kalau hamil belum cukup umur gitu. Banyak rentan banget resikonya ya. Mending kita mikirin ke depannya deh gitu ya. Dan stunting ini menjadi PR besar ya bagi negara saat ini. Bukan hanya karena tinggi badan yang menjadi problemnya. Bukan tinggi badan, berat badannya, tapi perkembangan otak, mental, dan perilakunya. Apabila negara melakukan pembiaran ya terhadap nikah dini, negara membiarkan lahirnya generasi masa depan yang menjadi sumber daya manusianya rendah. Jika pernikahan dini ini nggak dicegah ya dari sekarang, maka otomatis nanti sumber daya manusia kita kedepannya gitu-gitu aja ya. Kirain makin pintar. Ya, kirain makin pintar gitu ya kan. Soalnya kan tulang kalsiumnya itu belum umur sampai 20 tahun masih dia berkembang. Jadi kalau dia hamil masih dalam proses dia udah hamil gitu. Ya udah hamil. Jadi kalsiumnya itu yang nggak berkembang itu sama bayinya. Jadi kekurangan lah bayinya gitu. Makanya nggak dianjurkan nikah dini ya, supaya nanti kehidupannya lebih baik ya, sumber daya manusianya. Dulu kan Putri, aku tanya lah mama aku ya, Put, Mama, aku bilang kalau Putri dulu makanannya apa pas ini? Ya cuma tepung aja gitu, cuma tepung, nggak ada ini protein hewan apa ini, mana ada Put, cuma tepung doang gitu kan. Terus oh gitu ya Ma dulu ya kan, seperti yang kita ketahui dulu kan, zaman dulu angka kematian anak dan ibu itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Seperti kita searching di Google, so angka kelahiran kematian itu sangat tinggi. Tapi sekarang ya mudah-mudahan sudah mulai udah nggak banyak lagi. Jadi orang kan berpikir zaman dulu tuh orang menikah jadi tradisi gitu ya, apa-apa nikah aja. Iya, malahan kalau di kalangan masyarakat ketuaan gitu kan. Perawan tua. Malahan kalau masyarakat kalau ada tradisinya juga, kalau udah nggak sekolah lagi udah nikahin aja. Tapi kalau sekarang maunya nggak usah lagi lah yang pemikiran begitu ya, karena memang beda lah kan, generasi dulu sama generasi sekarang kan beda jauh sekali ya. Apalagi kayak makanan yang kita konsumsi kan beda zaman sekarang udah banyak pengawet, udah banyak ini. Dulu nggak ada gitu, masih instan natural semua kalau dulu ya kan. Nah, untuk gimana nih caranya calon pengantin untuk mencegah stunting gitu, untuk para calon pengantinnya gitu. Kayaknya yang semua anak gadis calon pengantin. Jadi calon pengantin itu dapat mencegah stunting itu dengan mengonsumsi misalnya makanan bergizi, menjalani diet sehat. Selain mengonsumsi makanan bergizi juga harus rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Biar nanti kan
biar nggak terjadi anemia. Kalau ibunya anemia nanti kan otomatis anaknya pun nanti kan nggak sehat itu. Maka ibunya udah nggak sehat, otomatis anaknya pun nanti kan kalau dia hamil nggak sehat juga lah kan, itu beresiko nanti ke stunting itu. So bagi calon pengantin itu wajib memeriksa kondisi kesehatan maksimal 3 bulan sebelum menikah lah ya Pak. Kalau udah berencana mau nikah, cek kesehatan dulu. Cek kesehatan dulu. Kalau misalnya ada yang sakit bisa diobati bisa dulu, gitu ya. Puskesmas kan kayak di puskesmas nanti dicek itu kayak apa namanya tuh tekanan darahnya, HB-nya berapa, apakah normal dia kan, lingkar lengannya gitu kan. Kalau bagi calon pengantin perempuannya apakah dia HIV atau HIV gitu kan, dicek semua harus sehat gitulah biar nanti nggak lahir nanti anaknya yang beresiko stunting gitu. Karena memang kan sekarang ada peraturannya, iya, harus ada dari dulu, ya kan? Cek kesehatan dulu baru boleh nikah, ada sertifikatnya gitu. Kita dari BKKBN ada program namanya L9 bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan gitu kan. Harus di apa dulu melalui aplikasi L9 namanya. Jadi ini bagi calon pengantin yang mau menikah, yang mau menikah, ikutin dulu deh ini ya kan, biar nggak beresiko ya kan. Nah kalau pernikahan dini sudah terlanjur nih misalnya ya, apa yang sebaiknya dilakukan agar pernikahan tetap harmonis dan resiko melahirkan anak stunting itu nggak tinggi gitu? Tentunya meningkatkan kemampuan penyesuaian diri ya dengan orang baru dan dengan orang lain, termasuk edanya gitu kan, maunya mertuanya gitu kan. Saling memberi dukungan satu sama lainnya, saling terbuka. Tentunya kalau usianya belum mencapai 21 tahun dan terjadi kasus keguguran, lebih baik memakai alat kontrasepsi terlebih dahulu. Oh gitu, bisa dicegah dulu, bisa nggak usah hamil dulu daripada memang belum waktunya hamil gitu ya. Jadi pembelajaran ini bagus banget kan. Jadi kita memang sebenarnya sebagai perempuan kita juga harus pintar-pintar. Kan sekarang mudah banget ya. Kita tinggal searching aja gitu. Sudah ada semua di situ, tinggal kitanya aja. Kitanya aja harus sat-sat ya kan, jangan mau lah ya. Apalagi kan sekarang ngecek kesehatan itu kan banyak yang penyediaan yang gratis gitu kan. Banyak aplikasi kok kan. Saya aja kemarin pas hamil cek ini bulan pertama ini gitu ada, cek untuk kehamilan, cek kesuburan juga ada. Iya benar. Kita harus pintar, nggak boleh. Selama hamil pun harus rutin cek itu kesehatan. Ada juga yang memang nggak pernah ngecek. Iya ada banyak. Dia merasa udah aku sehat. Gitu. Kalau kan dia nggak tahu perkembangannya di dalam pergantian janinnya gitu, kan. Ya. Memang itu harus ada suami istri yang saling mendukung. Saling mendukung. Misalnya si istrinya nggak tahu, si suaminya yang ngasih tahu gitu ya. Harus bebarengan dan memang ini gunanya juga ini calon pengantin itu diadakan sosialisasi kan memang ada kan. Ada program dari BKKBN gitu untuk calon pengantin gitu. Ada pendampingan calon pengantin namanya. 3 bulan sebelum menikah. Oke, kalau kita ini sebelum menikah jangan ini makanan kita dijaga, jangan makanan seplak apa segala macam ya. Kalau mau program jangan. Kalau kita lagi hamil harus kuat makan, maksudnya makanlah, jangan sampai nggak makan, kasihan bayinya. Walaupun mual muntah, kan ada itu yang emesis. Nggak semua kan sama, waktu dia pertama-tama hamil kan ada yang santai-santai aja nggak ada masalah kan, ada yang mual muntah. Tapi jangan dibiarkan nggak makan apapun, harus jangan sepele. Kasihan loh anaknya yang dilahirkan nanti nggak bisa diobatin lagi. Kalau udah terkena stunting kan tipis banget tuh harapannya. Kalau kan belum ada ya, sampai sekarang belum ada obat yang memang bisa mengobati stunting tersebut, belum kan. Makanya di pencegahan pola makanannya kan. Biarpun kita makan susu, kalau nggak pola makanannya nggak seimbang, nggak di situ protein hewan dua pun bisa kan, 2 makanan, terus sayur berwarna, itu yang dikasih sama bayi gitu kan. Kalau nggak lengkap, stunting itu bakalan nggak ini. Biarpun dia minum susu, harus makanannya juga lengkap. Harus makanannya lengkap walaupun cuma minum susu gitu. Jadi sayurnya pun jangan
cuma satu aja protein hewannya yang Ada ditambahkan. protein hewani, nabati. Jadi gitu kita harus ngeh lah ya dengan kondisi yang terjadi, walaupun kita sehat-sehat aja, walaupun anak-anak kita nampaknya sehat-sehat Iya, aja. nampaknya. Iya. Memang itu harus rutin juga dilakukan pemeriksaan, ya kan. Jadi wajib ya 6 bulan dikasih ASI, jangan dikasih makanan. Banyak ya tetangga-tetangga saya tuh Langsung dikasih makan. langsung dikasih makan 3 bulan. Pun Belum makanan nyampe instan 6 gitu, bulan. ya kan? Iya. Kayak sun, Kayak Mina. jangan sebut merek loh. Iya, Iya, banyak ya. makanan Mending instan gitu. kita olah, kitanya aja yang males ya. Pastinya itu mudah sekali ya, tinggal Nggak ini ditumis ya, tapi ditumis jangan dibuat apa namanya? Jangan digoreng agak coklat, tapi ini ditumis ya. Ditumis aja. Iya, jangan buat Ada coklat. juga yang nge-steam Iya. itu kan lebih bagus juga tuh, Iya. kan nggak berasa kayak Iya. kadang Jangan ditambahi gula dan apa? garam Garam dulu jangan biar banyak. anaknya tahu rasa aslinya apa Iya. gitu, seperti apa gitu ya. Intinya kita harus pinter-pinter ya sahabat Stat FM, tergantung kita mau melahirkan anak seperti apa. Jadi sahabat Stat FM ingat, semuanya harus perencanaan, karena berencana itu keren. Keren. Oh, keren. Gak boleh kayak gini-gini. Gini sekarang ya. Iya. Sumpah aja namanya. Oh iya, sekarang nggak boleh baik. Baik nih, terakhir nih pesan-pesan ke masyarakat ada nggak nih? Pesan-pesan ke masyarakat ya, sesuai judul ya. Cegahlah pernikahan ini jangan buru-buru Jangan menikah. buru-buru. Ya. Nggak, karena nikah itu nggak enak semuanya loh. Nggak Kan enak. enaknya aja. Dulu ya, modal apa nih? Matengin dulu. Matengin fisik, mental semua Iya, ya, benar. psikologis semua. Apa kita udah siap menikah atau belum ya? Tanyakan dulu pasangannya berapa gajinya gitu. Boleh. Boleh. Iya. Kita harus realistis loh. Iya. Ya Allah, ikutku hidup nggak mungkin makan cinta. Iya. Kata anak sekolah nggak mungkin pakai cinta. Tanyalah dulu ya berapa gajinya Mas gitu kan. Kalau gini kurang gitu ya. Mending dilihat masa depannya. Dilihat masa depannya dulu ya, Dulu. jangan asal langsung nikah gitu. Bahagia tuh nikah katanya. Enggak deh. Jadi gitu ya sahabat Stat FM, intinya berencana itu Itu keren. keren. Semuanya harus direncanakan ya. Direncanakan. Oke, Jangan sebelum buru-buru menikah ya. langsung ini pendampingan dulu. Pendampingan Dulu. dulu itu lebih penting juga ya sahabat Dapat Stat FM. sertifikat dulu ya, SIM dari kami. Dari BKKBN. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat Stat FM semuanya, dan semoga dipahami juga ya. Intinya kita harus pinter ya. Kalau kita mau melahirkan anak seperti apa itu tergantung kita sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas.